Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bertemu lagi pada pembelajaran kita Al-Arabiyah Al-Mufrihah Al-Kitabus Tsani pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua ini kita mempelajari tentang ad-darsus tsalis at-tarakibu. Pelajaran yang ketiga tentang susunan kata. Jadi susunan kata dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Kalimat itu di sini terdiri dari al-mubtada dan al-khabar. Al-mubtada dan al-khabar. Al-khabar itu maksudnya khabar mubtada. Mubtada seperti yang telah kita ketahui bersama, mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Jadi mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Kalimat yang diawali dengan isim maka itu adalah mubtada. Isim bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya musanna ataupun jamak. Jadi ketentuannya menyesuaikan bentuknya mubtada dan khabar mubtada. Pada pertemuan kali ini tentang pembahasan mubtada dengan bentuk musanna atau isim tasniyah. Kata yang menunjukkan dua bendanya atau dua orangnya. Jadi setiap yang menunjukkan kepada dua maka dinamakan musanna. Musanna itu bisa dalam bentuk isim dan bisa dalam bentuk fi'il. Jadi ketentuan musanna itu sesuai aturan dengan bentuk fi'ilnya atau bentuk isimnya. Tapi di sini musanna yang kita bahas adalah musanna dalam bentuk isim, yaitu dengan menambahkan alif dan nun di akhir kata mufradnya. Contohnya di sini yang pertama at-talibani. Karena mubtadanya musanna, maka khabarnya juga harus bentuknya musanna. Zahibani. Hasan wa Aliyun. Yang kedua mubtadanya Hasan wa Aliyun. Hasan dan Ali karena dua orang maka dianggap sebagai musanna. Maka khabar mubtadanya juga menggunakan yang musanna karena mubtadanya berdua. Zahibani juga bisa digunakan dengan musanna. Kemudian mubtadanya menggunakan isim dhamir. Dhamir huma untuk laki-laki. Maka khabarnya juga harus dalam bentuk laki-laki, zahibani. Karena di sini ada huma, keterangannya muzakkar. Kemudian antuma dhamir mukhatab muzakkar. Ada juga keterangan mudzakarnya, maka di sini digunakan khabarnya juga dalam bentuk muzakkar. Karena di sana di keterangannya berdua, maka khabarnya juga harus dua, zahibani. Kemudian Muhammadun wa Aisyah. Muhammad dan Aisyah juga termasuk berdua. Karena di sini dihitung juga laki-laki, zahibani. Kemudian al-muallimu wal muallimatu. Pengajar laki-laki dan pengajar perempuan. Jadi bisa digunakan nama orang, bisa digunakan dhamir ataupun kata langsung. Al-muallimu wal muallimatu
Karena 2 orang, maka khabar mubtadanya juga musanna seperti yang sudah-sudah. Kemudian mubtada dengan kata benda. Al-kitabani, al-qalamani. Mubtadanya dengan kata benda, 2 buah buku, al-qalamani, 2 buah pen. Maka khabarnya juga harus menjelaskan arti dari al-kitabani, al-qalamani, jadidani. 2 buah buku itu baru, 2 buah pen itu baru. Karena fungsi khabar adalah menyempurnakan makna atau arti dari mubtada. Jadi mubtada tidak akan sempurna, penjelasannya tidak akan bisa dipaham tanpa ada khabarnya. Jadi fungsi khabar menjelaskan kalimat mubtada. Jadi khabar adalah penjelas mubtada. Kemudian yang sebelah kiri sama juga, ini dalam bentuk muannas atau dalam bentuk perempuan dengan jenisnya muannas. At-talibatani Aisyah wa Zainab, huma keterangannya muannas, antuma muannas, as-sayratani kata yang muannas, al-kakibatani juga muannas. Tanda muannas dalam bentuk isim yaitu berakhiran ta marbutah, ta yang bentuknya bulat, ta marbutah. Maka khabarnya juga harus muannas karena mubtadanya muannas dan bentuknya juga harus sama. Zahibatani, kalau laki-laki zahibani. Nah, tanya itu menunjukkan muannas. Begitu juga selanjutnya tentang jadidatani. Ini juga muannas karena berakhiran ta. Oke, kita simak penjelasan secara rincinya. Asalnya ini adalah mufrad, jadi dirincikan menjadi musanna. At-talibu zahibun. At-talibu mufrad, zahibun harus mufrad. At-talibu mufrad, zahibunnya juga harus mufrad. Cara menjadikan kepada musanna yaitu dengan menambahkan alif dan nun. At-talibu jadi at-talibani. Ba-nya berharakat fathah karena sesudah ba itu adalah alif. Jadi alif pasangannya adalah fathah. Kemudian zahibun ditambah dengan alif dan nun maka jadi zahibani. At-talibani zahibani, at-talibu zahibun. Kemudian selanjutnya at-talibu zahibun. At-talibunya adalah mubtada, at-talibaninya adalah khabar mubtada. At-talibu mubtada, zahibun itu adalah khabar mubtada. Ini maaf tulisannya terubah. At-talibu adalah mubtada, zahibun adalah khabar mubtada. At-talibu zahibun. Kemudian berubah menjadi musanna, at-talibani zahibani. At-talibaninya mubtada, zahibani adalah khabar mubtada. Jadi begitu pula seterusnya. Kemudian mubtadanya menggunakan kata yang biasa, tapi khabarnya menggunakan kata keterangan tempat atau didahului dengan dzarab. Khabarnya didahului dengan dzarab, dzarab makan atau dzarab zaman. Maka di sini tidak merubah fungsi dari mubtada ataupun khabarnya. Jadi khabar hanya menjelaskan mubtada, mau bentuknya muzakkar mau bentuknya muannas, tapi khabarnya tetap seperti susunan dari
kata keterangan atau zarab. At-talibani Hasan wa Ali huma muzakarun, antuma muzakarun, Muhammad wa Aisyah, al-mu'allimu wal mu'allimatu. Nah, jadi di sini laki-laki atau perempuan dalam bentuk khabarnya tidak ada pengaruhnya, tidak menentukan harus bentuk muannas, tidak mesti, karena khabarnya dalam bentuk kata keterangan, jadi mengikuti dari kata keterangan tersebut. Amamal fasli talibani amamal fasli, Hasan wa Aliyun amamal fasli, antuma amamal fasli, Muhammadun wa Aisyah amamal fasli. Jadi khabarnya tidak ada perubahan walaupun di mubtadanya muzakkar ataupun muannas, asalkan mubtadanya dalam bentuk yang sesuai. Mau bentuknya mufrad, tetap di belakangnya dalam bentuk zarab seperti kalimat ini, amamal fasli, amamal fasli, semuanya adalah sama. Jadi tidak ada mempengaruhi mubtadanya mau isim mufrad, mau isim musanna ataupun nanti jamak. Jadi kata keterangan tidak akan mempengaruhi bentuk mubtadanya. Oke, kemudian ini penjelasan tentang tadribat atau latihan-latihan. Pada halaman berikutnya bisa dilihat di bukunya masing-masing. Latihan di sini kita menentukan kalimat ini sesuai ataupun salah. Jadi perhatikan bentuk muzakkar muannas dan mubtada khabarnya harus sesuai. Bila mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Bila mubtadanya muzakkar musanna, maka harus khabarnya juga muzakkar musanna. Atau bila mubtadanya muannas musanna, maka khabarnya juga harus muannas musanna. Contohnya nomor 1, al-mudarisatani nasyitani. Al-mudarisatani itu adalah kata muzakkar atau muannas. Maka kita perhatikan dengan baik, kita lihat, kita simak dan kita analisis. Al-mudarisatani, al-mudarisatani dibuang alif dan nunnya, maka menjadi al-mudarisatu. Al-mudarisatu berakhiran ta marbutah, maka itu adalah kata muannas. Sedangkan nasyitani dibuang alif dan nunnya, maka menjadi nasyitun. Terlihat di sana tidak ada ta marbutah, berarti ini adalah kata muzakkar. Maka di sini adalah antara mubtadanya muannas dan khabarnya muzakkar, maka kalimat ini adalah khata karena tidak sesuai dalam bentuknya. Begitu pula seterusnya dari 2 sampai 10. Jadi kita perhatikan bentuknya, mufradnya, muzakkarnya, muannasnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan karena mubtada harus sesuai dan khabarnya juga harus sesuai. Jadi yang pertama kita lihat mubtadanya apa bentuknya. Bila bentuknya mufrad muzakkar, maka khabarnya juga harus dalam bentuk yang sama. Kemudian latihan yang kedua, Ahmad wa Khadijah. Ahmad wa Khadijah, satu laki-laki, satu perempuan, maka tetap dianggap di sini adalah laki-laki. Kemudian yang nomor 2, huma. Huma di sini tidak ada penjelasan menunjukkan laki-laki ataupun perempuan. Maka huma di sini kita melihat kepada siapa yang membacanya. Kalau kita seorang laki-laki, maka kita pilih laki-laki.
Kalau kita seorang perempuan, maka kita pilih seorang perempuan. Tapi di sini kita lihat dalam pilihan dalam kurungnya mudarisun, mudarisatani. Karena huma menunjukkan isim musanna, maka khabarnya juga harus musanna. Huma bisa laki-laki, bisa perempuan, artinya bisa keduanya. Maka sini sudah jelas pilih yang musanna. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, pada latihan berikut ini dari 1 sampai 10 sama memilih kata yang ada dalam kurungnya. Jadi kita harus mengenali dulu domirnya. Huwa untuk satu orang, huma untuk dua orang, hum untuk yang jamak atau orangnya banyak. Di sini keterangannya nomor 1 mudarisani, musanna. Jadi cari domir yang musanna. Kemudian yang kedua najihani. Najihani adalah dalam bentuk musanna muzakkar. Maka pilih kata yang sesuai, yaitu musanna muzakkar. Kemudian yang ketiga jadidani. Jadidani adalah bentuk isim musanna muzakkar, maka cari kata yang sama. Oke, kemudian latihan mentranslate kepada bahasa Arab dari 1 sampai 5. Nah, mereka berdua pergi ke Jakarta. Mereka berdua berarti digunakan isim dhamir. Kemudian setelah isim dhamir pergi, karena didahului dengan isim dhamir, maka pergi di sini digunakan dengan isim musanna. Kemudian digunakan kata keterangan. Jakarta adalah nama tempat, jadi kata keterangan tempat. Jadi mereka berdua satu kata, pergi satu kata musanna, ke satu kata, Jakarta satu kata. Jadi nomor 1 sudah dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5 kata. Mereka berdua satu kata, pergi satu kata, ke satu kata, Jakarta ada 4 kata. Kemudian yang nomor 2 saya dan adik. Saya digunakan isim dhamir, adik digunakan adik saya, berarti gunakan saya ini laki-laki. Jadi adik atau digunakan dalam kata asal itu adalah akhun. Akhun artinya saudara laki-laki, adik maupun. Yang kedua saya dan adik saya. Jadi saya digunakan dhamir, sedangkan adik saya itu adalah akhun. Akhun bisa digunakan tadi untuk saudara laki-laki, adik ataupun kakak. Tapi di sini gunakan adik saya. Berarti berubah menjadi ada tambahan huruf di belakangnya. Contohnya saudari perempuan saya. Ukhtun karena ada saya ujungnya jadi ukhti, saudari perempuan saya. Adalah pembaca yang rajin. Pembaca bisa dilihat di kata mufradat yang ada di awal bab. Berarti digunakan di sini saya dan adik saya pembaca. Pembaca adalah isim musanna. Rajin. Nah, rajin di sini adalah kata penjelasan tentang sifat si pembaca. Saya satu kata, adik saya satu kata, pembaca satu kata, rajin satu kata, juga 4 kata. Pulpen satu kata, buku satu kata, di dalam satu kata, tas satu kata. Pulpen dan buku satu kata, di dalam tas. Di dalam tas adalah kata keterangan, seperti contoh yang
susunan yang terakhir tadi. Kemudian Aisyah dan Zainab, siswa yang rajin. Siswa di sini digunakan isim musanna. Cerdas, yang cerdas. Cerdas di sini adalah kata sifat dari siswa. Jadi yang cerdas. Jadi harus bentuknya juga musanna. Bentuk siswanya adalah musanna muannas dan cerdasnya juga musanna muannas. Yang terakhir, kedua pasien itu keluar dari rumah sakit. Kedua pasien artinya kedua orang yang sakit. Digunakan adalah musanna muzakkar. Keluar juga musanna muzakkar dengan isim dalam bentuk isim dari kata keterangan rumah sakit satu kata. Kedua pasien, kedua isim domir, pasien itu satu kata, keluar satu kata, dari satu kata, rumah sakit satu kata. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 4 kata juga sama. Jadi sama-sama 4 kata, kedua satu kata, pasien satu kata, keluar satu kata, 3, dari satu kata, rumah sakit satu kata. Nah, itulah jumlah dari kata dalam penulisan mentranslate ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita tutup pengucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.